Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, kalau Bu Guru bilang apa kabar hari ini, kalian jawabnya alhamdulillah, tetap semangat, tetap ceria, Allahu Akbar. Oke? Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, tetap ceria, Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doanya. Kepada Ibnu. Baik, Ibu. Mari teman-teman kita berdoa. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, semoga dengan kita berdoa di awal ini pembelajaran berjalan dengan lancar. Baik, sebelum memulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masya Allah, alhamdulillah hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan penuh dengan semangat. Baik anak-anak, hari ini kalian pernah mendengar tidak satu kota, yaitu kota Damaskus? Ada yang pernah dengar tidak? Pernah, Bu. Pernah. Nah, Damaskus itu merupakan salah satu kota tertua di dunia. Nah, dia itu ada di wilayah Suriah. Nah, pada masa dulu itu Damaskus itu pernah menjadi salah satu pusat pemerintah Islam. Nah, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Baik, untuk menambah semangat kita nih, Ibu ingin ice breaking terlebih dahulu. Nah, anak-anak, Ibu mau kalian berdiri terlebih dahulu. Oke. Ikutin ya. Pulang ya. Oke, kita ulang ya, biar tambah semangat nih. Kanan. Ya. Udah, diayun, tangannya diayun.
Putar. Terima kasih. Baik, gimana semuanya sudah semangat belum? Oke, baik. Di sini ada sedikit pertanyaan. Yang pertama, kalian jawab sebisa kalian saja. Nanti di akhir kita akan sempurnakan setelah Ibu menjelaskan. Oke, siap? Siap. Yang pertama, mengapa Damaskus dipilih sebagai pusat pemerintahan Daulah Umayyah? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ya, silakan Satrio. Mungkin saat itu di kota Damaskus merupakan kota yang sudah maju gitu peradabannya Bu dari daulah sebelumnya. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Satrio. Kemudian yang kedua, apa saja peninggalan Daulah Umayyah yang masih dirasakan hingga saat ini? Ada yang tahu saat ini peninggalan Daulah Umayyah? Saya Bu, Silakan Rosifah. Masjid Daulah Umayyah Bu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Kemudian, nilai apa aja sih yang bisa diteladani dari para pemimpin Daulah Umayyah? Ada yang ingin menjawab? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, di sini apa sih tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, bisa dibaca oleh Kak Sofi. Baik, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menjelaskan latar belakang berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Yang kedua, mengidentifikasi tokoh-tokoh penting Daulah Umayyah. Yang ketiga, menganalisis kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Yang keempat, menjelaskan faktor keberhasilan Daulah Umayyah. Yang kelima, yaitu meneladani nilai-nilai kepemimpinan dan semangat membangun peradaban Islam. Ya, baik. Terima kasih. Dan ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kita pada hari ini akan dengan model pembelajaran PBL melalui pendekatan saintifik dengan metode ceramah interaktif. Kemudian ada sesi tanya jawab, kemudian ada diskusi kelompok. Lalu setelah diskusi kelompok selesai, dilanjut dengan presentasi dan refleksi. Nah, di sini anak-anak diharapkan untuk menganalisis isi bacaan atau literasi. Kemudian setelah itu diskusi kelompok. Setelah diskusi kelompok selesai, dilanjut dengan presentasi hasil diskusi kalian masing-masing. Nah, selanjutnya nanti masing-masing anak kalian itu ada membuat peta konsep atau mind mapping sederhana yang tentang Daulah Umayyah di kota Damaskus. Nah, jadi Ibu harap kalian itu mendengarkan apa yang Ibu jelaskan dan tidak boleh ada yang memegang handphone dan mengobrol ya. Oke, baik.
Baik, anak-anak diharapkan untuk mendengarkan sedikit video tentang Damaskus. Dan Eropa. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Bani Umayyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, Umayyah yang berbesar di Damaskus yang memerintah pada masa 651 hingga 750 Masehi. Kemudian dilanjutkan Umayyah di Andalusia pada tahun 756 hingga 1031 Masehi. Kita akan fokus membahas Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah di Damaskus berdiri selama Oke, jadi sebelum Bani Umayyah pindah ke Damaskus, tadi Bani Umayyah itu di kota apa dulu tadi? Iya betul, di kota Andalusia. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit berdirinya Daulah Umayyah. Coba kepada Kak Fakira, boleh dibacakan? Berdirinya Daulah Umayyah. Setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, umat Islam mengalami beberapa konflik politik. Salah satu tokoh yang kemudian berhasil mempersatukan wilayah Islam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada tahun 661 Masehi, Muawiyah diangkat menjadi khalifah dan mendirikan Daulah Umayyah. Nama Umayyah diambil dari nama leluhur keluarganya, yaitu Umayyah bin Abdi Syam. Muawiyah kemudian memindahkan pusat pemerintahan Islam dari Madinah ke Damaskus. Iya, oke, baik. Jadi mengapa alasannya dipindahkan ke kota Damaskus? Karena mungkin letaknya yang strategis. Kedua, wilayahnya itu dekat dengan wilayah-wilayah yang penting yang masuk ke Islam. Kemudian pemerintahannya itu sudah lengkap di Damaskus itu. Maka Bani Umayyah memindahkan pusatnya pemerintahan Islam itu dari Madinah ke kota Damaskus. Selanjutnya Damaskus sebagai pusat peradaban yang akan oleh Dias, silakan dibacakan. Pada masa Daulah Umayyah, Damaskus berkembang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan Islam. Di kota ini dibangun masjid, jalan raya, sistem pos, kantor pemerintahan, dan sarana perdagangan. Ya, baik. Nah, di sini kan pada masa Daulah Umayyah itu berkembang seperti pemerintahannya, ekonominya, pendidikannya. Nah, ada yang dibangun itu masjid, jalan raya, kemudian ada sistem pos, kantor pemerintah, dan sarana perdagangan. Selanjutnya, perluasan wilayah Islam kepada Nia, boleh dibacakan? Salah satu keberhasilan terbesar Daulah Umayyah adalah memperluas wilayah Islam. Wilayah Islam saat ini meliputi Asia Barat, Afrika Utara, sebagian Eropa, Asia Tengah. Pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdullah Malik, wilayah Islam mencapai puncak kejayaannya. Oke, baik. Di sini sudah jelas wilayah Islam itu meliputi dari Asia Barat, Afrika Utara, dan Asia Tengah. Nah, dulu kan nggak ada yang namanya pesawat, terus teknologi juga tidak ada. Tapi yang Masya Allahnya sekali, Islam bisa menyebarkan sampai tiga benua sekaligus gitu. Itu adalah bentuk kerja keras dari Daulah Umayyah tersebut gitu. Selanjutnya, faktor kemajuan yang akan Ibu minta kepada Jihan, tolong bacakan. Faktor kemajuan Daulah Umayyah, faktor internalnya ada kepemimpinan yang kuat, yang kedua pemerintahan yang teratur, yang ketiga persatuan umat. Faktor eksternalnya, yang pertama letak Damaskus yang strategis, kedua jalur perdagangan yang ramai, ketiga hubungan dengan berbagai bangsa. Baik, terima kasih. Nah, di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, jadi negara itu tidak maju begitu saja, tapi ada pemimpin yang baik, warganya yang mendukung, dan ada pula semua pihak yang kerjasamanya yang keras gitu. Baik, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kemudian Ibu meminta kalian bikin mid mapping. Nanti dikumpulkan, Ibu minta satu saja jelaskan ke depan ya.
Ibu beri waktu 5 menit. Oke, free memory kepada kepada Kaila, Ibu meminta jelaskan. Oke. Di sini ada tokoh penting yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, pendiri Daulah Umayyah. Di kemajuan peradabannya yaitu ada perluasan wilayah Islam hingga Asia, Afrika Utara, dan sebagian Eropa. Lalu nilai keteladanannya di sini beliau disiplin dalam menjalankan tugas. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Kaila. Oke, untuk tugasnya nanti Ibu minta kepada ketua kelas ya, Ibnu, untuk dikumpulkan ya tugas mappingnya. Baik, Bu. Oke, selanjutnya Ibu kalian meminta kalian untuk membuat kelompok ya, kelompok sebelah kanan Ibu dan kelompok sebelah kiri Ibu. Di sini ada sedikit literasi. Ibu minta untuk menemukan 3 penting, kemudian untuk menganalisis. Setelah itu Ibu meminta kalian untuk menjelaskan di depan ya. Ini untuk kelompok 1. Dan ini untuk kelompok 2. Ibu beri waktu selama 3 menit. Oke, free memory. Kepada laki-laki dulu, kepada Dias, diharapkan maju ke depan. Baik, hasil analisis dari kelompok 2, yaitu kelompok kami menyimpulkan bahwa pemindahan ibu kota ke Damaskus merupakan keputusan yang tepat karena mempermudah jalannya pemerintahan. Selain itu, pembaruan administrasi dan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi membuat pemerintahan menjadi lebih efektif dan terorganisir. Ya, baik, terima kasih kepada dia. Selanjutnya kelompok 1 kepada Sophie. Baik, hasil analisis kelompok 1 yaitu kelompok kami menyimpulkan bahwa Daulah Umayyah berhasil menjadi kerajaan Islam yang kuat karena memiliki kepemimpinan yang baik, pusat pemerintahan yang strategis, serta melakukan berbagai pembaruan dalam bidang pemerintahan dan administrasi. Hal tersebut membuat wilayah Islam berkembang pesat dan masyarakat menjadi lebih tertata. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Untuk kesimpulan, Indah mungkin bisa tolong dibacakan kesimpulannya. Daulah Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama yang menerapkan sistem pemerintahan secara terorganisir. Dengan pusat pemerintahan di Damaskus, Daulah Umayyah berhasil memperluas wilayah Islam, membangun administrasi negara yang baik, mengembangkan pembangunan, dan meletakkan dasar bagi kemajuan peradaban Islam. Sebagai generasi muda, kita harus meneladani semangat kerja keras, kepemimpinan, dan tanggung jawab para tokoh Daulah Umayyah. Iya, baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya, mungkin kita tidak bisa menjadi khalifah, tetapi kita bisa meneladani dari yang pertama itu semangat kerja keras, kemudian disiplin. Gimana disiplinnya? Kita sebagai murid harus yang namanya datang tepat waktu, kemudian memakai seragam yang lengkap seperti itu. Oke, siap tidak untuk disiplin? Siap. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman, mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Cukup sekian
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.